Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika wajib. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan utamakan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang, dan materi ini adalah materi terakhir di semester 5 sebelum kalian melaksanakan ulangan harian. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang peluang. Apa sih peluang itu? Sebelum kita membahas peluang lebih jauh, kita bahas dulu pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Timbunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan disebut ruang contoh atau ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah timbunan bagian ruang contoh, timbunan dari bagian ruang contoh. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. Yang pertama, pada pelantunan satu buah dadu. Pelantunan di sini sama aja dengan pelemparan. Tentukanlah yang pertama ruang sampel dan yang kedua kejadian munculnya mata dadu genap. Untuk yang pertama ruang sampel, sebuah dadu mempunyai 6 muka atau bidang, sehingga sampelnya adalah muka yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Yang kedua, kejadian munculnya mata dadu genap. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka untuk kejadian A berarti muncul angka, karena genap berarti 2 dan 4. 2, 4, dan 6. Harusnya tambah satu lagi. Jadi di sini kejadian A adalah sebanyak 3, yaitu 2, 4, dan 6. Contoh yang kedua, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukanlah yang pertama banyaknya anggota ruang sampel, dan yang kedua kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Untuk soal yang pertama, banyaknya ruang sampel berarti S di sini. Ruang sampel kita notasikan dengan huruf S besar, dengan 1 berarti artinya di sini bukan 11 tapi 1 artinya mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang kedua 1. Untuk 1, 2 juga sama, mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang kedua juga sini 2, dan seterusnya sampai dengan 6 untuk mata dadu yang pertama dan 6 untuk mata dadu yang kedua. Jadi setelah dijumlahkan ada 36. Kalau kita hitung, kita pakai perkalian, kita kalikan aja. Kalau misalkan 2 buah dadu berarti 1 buah dadu itu matanya 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Yang kedua, jumlah 2 mata dadu paling kecil 2, yaitu 1 mata dadu yang pertama 1 dan mata yang kedua adalah 1. Jadi 1 sama dengan 2. Dan yang paling besar yaitu 12, yakni mata dadu yang pertama 6 dan mata dadu yang kedua juga 6. Sehingga jumlah 2 mata dadu yang habis dibagi 4 adalah yang pertama 4. Berarti 4 itu bisa 2, bisa 1, 3, 8, dan 12. Sehingga A 1, 3 jumlahnya 4, 3, 1 jumlahnya 4, 2 juga jumlahnya 4. Yang jumlahnya 8 berarti 2, 6, 6, 2, 5, 3. Yang jumlahnya 12, 6, 6. Jadi semuanya ada. Kejadian A ada sebanyak 9. Contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan P sama dengan anggotanya A, B, C, D, E. Jika dari himpunan P tersebut diambil 2 huruf tanpa memperhatikan urutannya. Di sini tanpa memperhatikan urutannya berarti kita menghitungnya menggunakan kombinasi. Kalau memperhatikan urutan berarti pakai permutasi. Maka tentukanlah untuk yang pertama banyaknya anggota ruang sampel, dan yang kedua
kejadian terambil dua huruf vokal. Yang ketiga, kejadian terambilnya dua huruf konsonan. Untuk ruang sampel, yang A, ruang sampel NS sama dengan, karena di sini ada 5 huruf, berarti kombinasi 5 dari yang diambil ada 2 huruf, berarti kombinasi 5 dari 2 unsur. Jadi kombinasi 5 dari 2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 faktorial. Kenapa kita pakai kombinasi? Kenapa nggak pakai permutasi? Karena di sini tanpa memperhatikan urutannya maka berlaku kombinasi. Selanjutnya untuk yang ke B. Untuk yang B, 5C2 atau kombinasi 5 dari 2 sama dengan di sini 5 faktorial dibagi 2 faktorial di 5 kurangi 2 faktorial dengan 3 faktorial sama dengan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3, karena di sini 2 faktorialnya sudah ada berarti tinggal 2-nya di sini 3 faktorial. Ini 2 dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret jadi 5 kali 4 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jika dicacah ke 10 anggota ruang sampelnya adalah S, ruang sampelnya adalah AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Jadi semuanya ada 10. Untuk yang B, kejadian terambilnya 2 huruf vokal. 2 huruf vokal berarti di sini ada 2 huruf yaitu A dan E. Berarti ya banyaknya kejadian A sama dengan kombinasi, karena di sini huruf vokalnya ada 2 dan yang ambil hurufnya ada 2 berarti kombinasi 2 unsur dari 2 unsur sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 kurangi 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 kurangi 2, 0. 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 2 faktorial bagi 2 faktorial adalah 1. Jika dicacah, anggota kejadian A adalah AE. Yang hurufnya vokal hanya A dan E. Jadi AE. Karena 2 huruf berarti AE. Yang ketiga, kejadian terambilnya 2 huruf konsonan. 2 huruf konsonan di sini huruf konsonannya ada 3 yaitu B, C, D. Berarti kombinasi dari kombinasi 3 dari 2 unsur, karena ada huruf konsonannya ada 3 berarti 3. Di sini yang diambil huruf 2 huruf. Jadi kombinasi 3 dari 2 unsur sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial sama dengan 3. Jika dicacah, ketiga anggota kejadian B adalah BC, BD, dan CD. Diketahui soal yang keempat. Diketahui himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika dari himpunan A tersebut diambil 2 angka dengan memperhatikan urutan, maka tentukanlah. Yang pertama, banyaknya anggota ruang sampel. Yang kedua, kejadian terambilnya 2 angka genap. Yang ketiga, kejadian terambilnya 2 angka ganjil. Untuk yang pertama, banyaknya anggota ruang sampel, karena di sini ada 5, berarti di sini permutasi 5 dari yang diambil 2 angka, berarti permutasi 5 dari 2. Kenapa memakai permutasi? Karena di sini dengan memperhatikan urutan. Kalau tanpa berarti kombinasi, kalau memperhatikan urutan berarti pakai permutasi. Permutasi 5 dari 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, jadi hasilnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Jika dicacah ke 10 anggota ruang sampel adalah ke 20 anggota ruang sampel adalah 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 32,
34, 35, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, dan 54. Jadi semuanya ada 20. Untuk yang B, kejadian terambilnya dua angka genap. Dua angka genap berarti ada 2, berarti 2 dan 4. Berarti untuk banyaknya kejadian A adalah permutasi karena angka genapnya ada 2, berarti 2 dari yang diambilnya adalah 2, berarti permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial dibagi 2 kurangi 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, jadi sama dengan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jika dicacah, anggota kejadian A adalah 24 dan 42. Sekarang yang ketiga, kejadian terambilnya dua angka ganjil. Dua angka ganjil, ganjil di sini berarti misalkan kita NB dengan NS biasanya ke ruang sampel. NB sama dengan di sini angka ganjil. Ganjil ada 1, 3, 5, berarti 3. Berarti permutasi 3 dari 2 unsur. Kenapa 2? Karena diambilnya 2 huruf. Sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 sama dengan 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Jika dicacah ketiga ke 6 anggota kejadian B adalah 13, 15, 31, 35, 51, dan 53. Sekarang kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Bila suatu kejadian A dapat terjadi dalam kejadian A, banyaknya kejadian A, cara dari seluruh NS di sini di ruang sampel, cara yang mungkin, maka peluang atau probabilitas kejadian A dirumuskan dengan peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian pada A dibagi banyaknya ruang sampel. Nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1, yaitu peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. Sebuah dadu dilemparkan atau dilantunkan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Kita tentukan dulu ruang sampelnya, banyaknya orang sampel karena di sini dadu, sebuah dadu berarti ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2 sampai 6. NA, banyaknya kejadian A di sini peluang munculnya mata dadu ganjil ada sebanyak 3, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan tadi banyaknya ruang kejadian A adalah 3 per tadi banyaknya ruang sampel ada 6, jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Untuk contoh soal nomor 6, 2 buah dadu dilantunkan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5. Banyaknya ruang sampel karena 2 buah dadu, 1 buah dadu matanya 6 dikali sama berarti ke 6 kali 6 sama dengan 36. Banyaknya kejadian A. Kejadian A di sini habis dibagi 5. Berarti kelipatan 5 dan 10. Yang jumlahnya 5 berarti 14, 41, 32, 23. Sedangkan untuk yang jumlahnya 10 bagi 5, 2. 6, 4, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 6, 10, 5 tambah 5, 10. Maka banyaknya kejadian A sama dengan 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 7 per 36. Nomor 7. Terdapat 4 buah kartu dalam suatu kotak yang masing-masing ditulis angka 1,
2, 3, dan 4. Jika diambil dua buah kartu sekaligus secara acak dari dalam kotak tersebut, tentukanlah peluang terambilnya kedua kartu dengan masing-masing angka genap. Jawab. Ruang sampelnya ada berapa nih? Kita hitung di sini. Diambil 2 berarti 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, dan 3 4. Berarti banyaknya ruang sampel ada 6. Sekarang kejadiannya adalah peluang terambilnya kedua kartu dengan masing-masing angka genap. Berarti yang genap ada 2 dan 4. Berarti 2, 4. Maka banyaknya kejadian A sebanyak 1, yaitu 2, 4. Jadi peluang pada A sama dengan 1/6. Nomor 8. 3 buah angka diambil secara acak dari angka-angka pada himpunan A, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika urutannya tidak diperhatikan, tentukanlah peluang terambilnya ketiganya angka genap. Sebelum kita mencari peluang, kita cari dulu ruang sampelnya dulu. Karena di sini tidak diperhatikan urutannya, maka berlaku kombinasi. Untuk ruang sampel berarti NS, banyaknya ruang sampel sama dengan kombinasi. Di sini ada 8 huruf, berarti kombinasi dari 8 dari yang diambil adalah 3, berarti kombinasi 8 dari 3 unsur sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurangi 3, 5 faktorial sama dengan 8 faktorial, kita sampai 5 faktorial, bawahnya dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, hasilnya adalah 56. Sekarang banyaknya kejadian A, yaitu terambilnya ketiganya angka genap. Angka genap kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya kejadian A sama dengan kombinasi 4 dari 3. 4-nya adalah banyaknya angka genap dari himpunan ini, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial yang kita coret, jadi hasilnya adalah 4. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan NA-nya 4 dibagi NS-nya 56, berarti 4/56 sama dengan 1/14. Contoh soal ke-9. 4 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 gambar pada pelantunan tersebut. Jawab. Banyaknya ruang sampel. Karena mata dadu ada 2, yaitu angka dan gambar, dan sebanyak 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika dicacah ke 16 anggota, ruang sampelnya adalah yang pertama G, 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 A, dan yang terakhir adalah A, 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 A. Maka banyaknya kejadian A sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya kita coret, hasilnya adalah 6. Jika dicacah ke 6 anggota, kejadian A adalah berarti GG, AA, GA, GA, AA, GG,
AG, AGGA, dan GAAG. Jadi peluang kejadian pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 6/16 sama dengan 3/8. Contoh soal nomor 10. Dari 8 orang calon pengurus suatu yayasan yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan peluang terpilihnya lelaki semua dari ketiga jabatan tersebut. Karena di sini memperhatikan urutan, yaitu urutannya ada ketua, sekretaris, dan bendahara, maka berlaku permutasi. Untuk pria, 5 diambil 3, 5 pria berarti diambil 3, berarti 5 permutasi 5 dari 3 sama dengan 60. Untuk wanita, 3 diambil 0, maka permutasi 3 dari 0 sama dengan 1. Jadi banyaknya kejadian A sama dengan 60 kali 1 sama dengan 60. Total NS-nya berarti di sini 8 diambil 3. 8 dari 5 pria dan 3 wanita dipilih 3 orang, berarti 8 diambil 3, maka permutasi 8 dari 3 unsur sama dengan jumlahnya hasilnya adalah 336. Jadi peluang banyaknya ruang sampel ada 336. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan tadi banyaknya kejadian A dan 60 dibagi 336. Hasilnya adalah 5/28. Contoh soal nomor 11. 5 orang remaja terdiri dari 3 pria dan 2 wanita akan berdiri secara acak membentuk satu barisan. Tentukanlah peluang formasi barisan mereka berselang-seling antara pria dan wanita. Karena di sini memperhatikan urutan yaitu berselang-seling, maka berlaku permutasi. NS atau banyaknya orang sampel sama dengan permutasi 5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Banyaknya kejadian A berarti P permutasi 3 dikali permutasi 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi peluang pada A sama dengan 21/120. Ini bukan 121 tapi 12 dibagi 120 sama dengan 1/10. Contoh soal nomor 12. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola putih dan 3 bola hitam. Jika diambil 4 bola dari dalam kotak itu, tentukanlah peluang terambilnya 2 bola putih dan 2 bola hitam. Untuk warna putih ada 5, berarti 5 diambil 2. Permutasi 5 dari 2 sama dengan 10. Untuk yang hitam 3 diambil 2, maka permutasi 3 dari 2 sama dengan 3. Jadi banyaknya kejadian A sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. Total 8 diambil 4, berarti permutasi 8 dari 4 sama dengan 70, maka banyaknya ruang sampel ada 70. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 30/70 sama dengan 3/7. Contoh soal nomor 13. Di suatu sekolah terdapat 10 calon pemain voli yang terdiri dari 3 orang kelas 10, 2 orang kelas 11, dan 5 orang kelas 12. Jika dipilih 6 siswa secara acak, tentukanlah peluang yang terpilih adalah 2 kelas 10, 2 kelas 11, dan 2 kelas 12. Untuk kelas 10 ada 3 orang, berarti 3 diambil 2, permutasi 3 dari 2 sama dengan 3. Untuk kelas 11
karena banyaknya ada 2 orang berarti 2 diambil 2 sama dengan permutasi 2 dari 2 sama dengan 1. Untuk kelas 12 karena di sini banyaknya 5 orang berarti 5 diambil 2, maka permutasi 5 dari 2 sama dengan 10. Banyaknya kejadian A sama dengan 3 kali 1 kali 10 sama dengan 30. Total atau banyaknya ruang sampel sama dengan, karena di sini ada 10 calon berarti 10 diambil 6 anggota, 6 siswa, jadi 10 diambil 6, permutasi 10 dari 6 sama dengan 210, maka banyaknya ruang sampel ada 210. Jadi peluang pada A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan 30/210 sama dengan 1/7. Bila peluang A adalah peluang kejadian A dan peluang A komplement adalah peluang kejadian bukan A, dibaca komplement kejadian A, maka berlaku hubungan peluang pada A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Dalam hal ini berlaku peluang komplement kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang pada A, atau peluang pada kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang komplement kejadian A. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. Untuk pelantunan 2 dadu sekaligus, tentukanlah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3, maka A komplement adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 3. Artinya 2 mata dadu yang jumlahnya 2 atau 3. Maka A komplement adalah 1, 1, 1, 2, dan 2, 1. Maka N banyaknya kejadian A komplement sebanyak 3, dan NS-nya karena 2 buah dadu berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A komplement sama dengan peluang pada A sama dengan 1 dikurangi 3/36. N A komplement, banyaknya kejadian A komplement dibagi banyaknya ruang sampel berarti kurang 3/36 sama dengan 3/36 sama dengan 11/12. Contoh soal nomor 15. Pada pelantunan 2 buah dadu sekaligus, tentukanlah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya bukan 5. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 5, maka A komplement adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya bukan 5. Sehingga kejadian A adalah 1, 4, 4, 1, 2, 3, dan 3, 2. Dan banyaknya kejadian A sama dengan 4, serta NS atau banyaknya orang sampel ada 36 karena 2 buah dadu. Jadi peluang pada kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang pada kejadian A sama dengan 1 dikurangi, karena di sini banyaknya kejadian A 4 dibagi banyaknya ruang sampel 36, jadi hasilnya 32/36, atau peluang komplement kejadian A sama dengan 8/9. Contoh soal nomor 16. Pada pelantunan 3 buah uang logam sekaligus, tentukanlah peluang munculnya paling sedikit 1 angka pada pelantunan itu. Jika A adalah kejadian munculnya paling sedikit 1 angka pada pelantunan itu, maka A komplement adalah kejadian munculnya 3 buah uang logam dengan muka gambar semua. Artinya A komplement sama dengan G, G, G. Maka banyaknya kejadian A komplement sebanyak 1. Dan banyaknya ruang sampel karena uang logam ada 2, yaitu angka dan gambar, dan sebanyak 3 buah berarti 2/3 sama dengan 8. Jadi peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang pada A sama dengan 1 dikurangi
1/8 sama dengan 7/8. Contoh soal nomor 17. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 kelereng kuning dan 3 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng dari dalam keranjang itu, maka tentukanlah peluang terambilnya 2 kelereng berwarna sama. Jika A adalah kejadian munculnya 2 kelereng berwarna sama, maka A komplement adalah kejadian munculnya 2 kelereng yang berlainan warna. Artinya NA komplement sama dengan kombinasi 4 satunya dari kelereng kuning dikali kombinasi 3 kelereng hijau, berarti 3 kombinasi 3 1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Banyaknya ruang sampel sama dengan kombinasi, karena di sini ada 4 ditambah 3 berarti 7 kombinasi 7 dari 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurangi 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurangi 2, 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, hasilnya adalah 21. Jadi peluang pada A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang pada A sama dengan 1 dikurangi 12/21 sama dengan 9/21 sama dengan 3/7. Frekuensi harapan munculnya kejadian A adalah hasil kali peluang kejadian A dan banyaknya percobaan atau N kali percobaan, atau frekuensi munculnya kejadian A sama dengan N dikali peluang pada A. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. 4 buah uang logam dilantunkan serentak sebanyak 640 kali. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya 3 gambar pada uang logam tersebut. Banyaknya ruang sampel, karena di sini uang logam berarti 2 sebanyak 4, berarti 2/4 sama dengan 16. Banyaknya kejadian A sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 sama dengan 4. 3 faktorial yang kita coret hasilnya adalah 4, yaitu kejadian A G G G G A G G G G A G G G G A. N-nya sama dengan 640. Jadi frekuensi harapan kejadian A sama dengan 640 dikali peluang pada A 4 dibagi 16 sama dengan hasilnya adalah 1/4. 640 bagi 4 sama dengan 160 kali. Sebuah kendaraan diuji sebanyak 24 kali untuk mengetahui kualitas kelayakan mesinnya. Jika peluangnya lulus adalah 2/3, maka berapa kalikah kendaraan itu lulus dalam 24 kali pengujian tersebut? Peluang pada A sama dengan 2/3, N-nya sama dengan 24. Jadi frekuensi harapan pada kejadian A sama dengan 24 dikali 2/3 sama dengan 16 kali. 20. Sebuah pesawat udara mengangkut 150 orang penumpang dari Yogyakarta ke ujung Pandang. Jika cuaca buruk dan peluang setiap penumpang untuk selamat dalam penerbangan itu adalah 2/5, maka berapa penumpangkah diperkirakan akan meninggal jika pesawat mengalami kecelakaan? Jika peluang pada A adalah peluang setiap penumpang untuk selamat dalam penerbangan, maka peluang pada A komplement adalah peluang setiap penumpang akan meninggal dalam penerbangan itu. Maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang pada A nya adalah 2/5, jadi 1 kurangi 2/5 sama dengan 3/5. Sehingga frekuensi harapan kejadian A komplement sama dengan tadi N nya 150, peluang A komplementnya adalah 35, jadi 150 kali 35 sama dengan 90 penumpang.
21 atau yang terakhir, sebuah dadu dan 2 uang logam dilantunkan serentak sebanyak 160 kali. Dari pelantunan itu, berapa kalikah diharapkan munculnya satu gambar dan satu angka pada uang logam? NS sama dengan dadu dan 2 logam, berarti 6 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24. 6 mewakili dadu dan 2 mewakili uang logam. A, kejadian A sama dengan GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6. Karena di sini satu angka dan satu logam. Satu angka dan satu gambar. Maka banyaknya kejadian A sama dengan 12. N-nya adalah 160. Jadi frekuensi harapan pada kejadian A sama dengan 160 kali 12 per 24 sama dengan 180 kali. Atau sama dengan 80 kali. Mungkin itu pembahasan untuk materi peluang pada kali ini. Apabila kalian ada kesulitan, silahkan kalian langsung tanyakan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.